Pindah tanam bibit sawi dulu yuk. Hai Ma, Assalamualaikum. Kali ini kegiatan aku mau pindah tanam bibit sawi yang aku semai di tray ini. Oh ya, ini bibit sawi yang aku semai itu belakangan ya, setelah aku semai bibit-bibit yang ada di tray itu. Karena ada beberapa bibit yang ada di tray itu yang gagal tumbuh. Jadi karena traynya ada yang kosong, jadi aku selipkan dengan bibit sawi yang tadi. Oh ya, untuk bibit sawi itu aku lupa itu jenis sawinya apa karena itu kan bibit yang sisa. Jadi aku inisiatif aja daripada traynya kosong dan ada beberapa bibit juga yang gagal. Aku coba sulam dengan bibit sawi itu dan alhamdulillah bibit sawi yang aku semai kali ini berhasil dan sekarang mau aku pindahkan ke styrofoam bekas ini. Oh ya, untuk media tanamnya udah aku siapkan. Dan media tanamnya ini udah lama banget aku simpan karena kemarin itu setelah aku panen sawi, media tanam ini udah aku olah, kemudian aku diamkan dulu kira-kira adalah sebulan ya. Kalau untuk campuran media tanamnya seperti biasa ada sekam, ada tanah dan juga ada kompos. Nah, kali ini aku mau tambahkan bubuk cangkang telur yang udah aku haluskan karena kan ini musim hujan, jadi aku tidak punya kapur dolomit, aku punya bubuk cangkang telur. Ya udah, itu aja aku pakai sebagai campuran media tanam sawi kali ini. Setelah aku taburkan, jangan lupa juga untuk kita aduk supaya bubuk campur dan juga sekam mentah yang belum aku campur ini bisa tercampur rata dengan media tanamnya. Musim hujan kan rentan banget media tanam kita itu pH-nya asam, jadi aku tidak mempunyai kapur dolomit. Karena di daerah aku sudah tanya ke toko pertanian kalau kapur dolomit di sini itu nggak ada dijual enceran, jadi kita harus beli satu karung itu. Kalau nggak salah ingat aku isinya itu 50 kg sekitar harga 70 atau 75 ya, aku udah lupa. Jadi kita harus beli satu karung itu dan itu isinya banyak banget, 50 kg. Jadi aku kan tidak butuh sebanyak itu, aku tidak bisa bawa pulang juga, jadi ya aku putar otak dengan memakai cangkang telur seperti ini karena cangkang telur juga bisa kita gantikan sebagai kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Oh ya Mak, di daerah kalian ada nggak sih yang jual kapur dolomit itu enceran? Karena aku di sini udah aku tanya memang nggak ada yang jual enceran. Aku juga udah lihat di toko-toko online ada sih yang jual enceran, cuman harga ongkirnya kalau ke tempat aku lebih mahal daripada harga kapur dolomitnya. Nah, walaupun kita keterbatasan seperti itu, kita harus pintar-pintar ya memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita supaya kita juga tetap bisa berkebun. Dan kebun aku ini memang kebun organik yang aku bangun dari awal-awal aku berkebun karena memang aku berkomitmen bahwa aku mau mempunyai kebun, tapi kebun aku itu organik yang aku manfaatkan dari hal-hal yang ada di sekeliling ataupun hal-hal yang ada di sekitaran rumah aku. Jadi aku ingin punya sayuran, tapi sayurannya itu sayuran sehat yang aku tanam terus aku rawat sendiri. Walaupun berkebun organik itu nggak gampang ya, karena kan butuh waktu ataupun butuh proses, karena berkebun organik itu memang lama, apalagi proses pembuatan pupuknya memang butuh waktu lama ya, karena kan perlu difermentasi. Kalau kita berkebun secara apa itu namanya kimia, kita bisa beli aja secara gampang pupuk kimianya di toko pertanian karena tersedia dan itu cukup instan, tinggal kita beli, kita pakai, terus sayurannya bisa kita panen. Tapi tidak untuk organik, karena kalau untuk organik itu butuh ketekunan, ketelatenan dan juga kesabaran karena kita harus merawat, perhatikan dan juga belajar. Apalagi kalau tanamannya gagal, itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan juga apalagi
kalau tanaman kita itu sakit, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Kita harus lebih belajar lagi apa ya yang salah dengan tanaman ini, atau apa ya yang salah dengan media tanam yang kita pakai. Jadi benar-benar harus berpikir keras. Ini menurut pengalaman aku ya. Dan juga nggak semua yang berkebun secara organik itu pengalamannya sama seperti aku ya. Oh ya, untuk tanaman sawi ini aku pindahkan kira-kira umurnya kurang lebih 1 minggu. Kenapa aku pindahkan umurnya 1 minggu seperti ini? Karena kalau menurut aku, kalau kita pindahkan sawinya masih kecil seperti ini kemungkinan gagalnya lebih sedikit ya. Karena yang sudah aku praktekkan, kalau aku pindah tanam sawi umur segini, ini sawinya nggak bakalan layu, malahan masih segar seperti waktu kita pertama kali kita pindahkan. Itu menurut pengalaman aku ya, yang sudah pernah menanam bibit ataupun memindahkan bibit sayuran kecil seperti ini. Biasanya kan kita bakalan pindah bibit sayuran itu kalau daun sejatinya itu sudah keluar. Tapi kali ini aku mau coba lagi pindah sayuran sawi ini waktu masih bayi seperti ini. Ini sekitaran berapa hari ya? Sekitaran seminggu setelah pecah benih ini baru aku pindahkan. Tapi karena bibitnya kekurangan matahari, makanya bibit ini panjang-panjang seperti ini. Jadi mungkin agak kesusahan ya, karena kan styrofoam ini tidak terlalu dalam dan bibit ini sudah panjang. Satu styrofoam ini aku tanam agak lebih banyak ya, karena aku kekurangan pot. Jadi aku punya 3 styrofoam yang bakalan aku isi dengan sawi ini. Dan jarak tanamnya itu gak terlalu dekat dan juga gak terlalu jauh. Pokoknya aku kira-kira aja. Kalian pun bisa seperti itu, bisa kalian kira-kira kalau kalian mempunyai pot yang terbatas. Jadi kalian bisa menanam sawi di dalam pot itu. Kalian kira-kira aja berapa yang kira-kiranya nggak terlalu rapat dan juga nggak terlalu jarang. Tapi sebenarnya kalau sawi seperti ini, apalagi kalau sawi yang seperti sawi Sam Hongking itu kan sawinya kan model besar, jadi lebih baik dia kita tanam dalam pot itu satu tanaman. Karena aku lupa ini jenis sawinya sawi apa, ya udah aku tanam aja di dalam styrofoamnya agak sedikit banyak. Oh ya Mak, bagi kalian yang keterbatasan media tanam ataupun keterbatasan sekam, kalian juga bisa menanam secara hidroponik dengan menggunakan styrofoam ini. Kalian bisa meminta ataupun membeli styrofoam ini di tempat orang jual buah-buahan ya, karena biasanya di situ banyak banget styrofoam bekas buah-buahan yang bisa kita pakai untuk kita tanam secara hidroponik. Karena styrofoam bisa awet dan tahan lama, apalagi styrofoam seperti ini biasanya itu sekalian ada tutupnya. Jadi tutupnya itu bisa kita pergunakan sebagai tempat nanti kita taruh pot, dan juga tutupnya itu bisa kita gunakan sebagai penutup air nutrisi yang ada di dalam styrofoam ini. Jadi kalaupun hujan, air nutrisinya itu tidak terganggu dengan adanya air hujan. Jadi aku kepikiran juga nih buat mencoba menanam secara hidroponik, tapi aku juga masih kekurangan lahan karena kan di pekarangan aku ini mataharinya terhalang sama pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah. Doakan aja ya Mak, semoga niat aku ini bertanam secara hidroponik juga bisa terrealisasikan, karena kan selain aku bisa menghemat media tanam, sekam ataupun pot, aku juga bisa memanfaatkan lebih banyak lagi barang-barang bekas ataupun styrofoam yang bisa kita gunakan, dan aku mau memanfaatkan styrofoam ini untuk menanam secara hidroponik. Tapi sebelum itu aku harus mencari posisi ataupun tempat yang pas untuk aku bisa menaruh tanaman hidroponik aku ini supaya nanti tidak kekurangan matahari. Walaupun aku bertanam seperti ini, sebenarnya ada juga loh matahari yang kurang di tanaman aku. Makanya ada sebagian tanaman aku itu yang tidak bisa berkembang dengan baik.
Dan pindah tanamnya udah siap, sekarang waktunya untuk kita siram. Pindah tanam seperti ini sebenarnya membuat aku senang, tapi juga membuat aku sedikit was-was karena kan ini memang masih musim hujan dan hujannya ini masih setiap hari, walaupun ada sehari ataupun 2 hari yang mataharinya keluar, tapi tetap aja nanti 2 hari setelah itu pasti bakalan ada hujan. Dan semoga aja tanaman aku ini bisa selamat ya Mak, dan bisa tumbuh dengan besar sampai waktunya nanti kita panen. Dan sekian dulu ya untuk kegiatan aku hari ini. Yuk mari kita menanam di rumah, tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Sekian dulu untuk kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan aku selanjutnya. Bye bye.